dan umat pilihan. Apa kita tidak mau jadi umat pilihan? Umat yang adil. Apa artinya adil? Adil itu artinya dia sudah di tengah. Sudah tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan dunia. Adil yang saya maksud bukan adilnya bahasa pengacara. Bukan adilnya bahasa jaksa, bahasa hakim. Bukan. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya sudah tidak terombang-ambing lagi oleh pasang surut kehidupan dunia. Begitu dia ketemu dengan kiblat yang sesungguhnya, dia menjadi orang yang adil. Bahkan dia menjadi orang-orang yang pilihan. Oh, jadi orang pilihan itu luar biasa. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah dirinya sendiri untuk menjadi orang pilihan. Betul? Tetapi ketika kita memilih diri kita untuk menjadi seorang yang pilihan, maka kita membiarkan diri kita untuk diproses menjadi seorang manusia yang terpilih. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau kita milih mau milih beras dari yang belum segon tahu? Segon. Kan kalau kita menumbuk beras supaya berasnya terpisah dengan kulitnya, kan diayak dulu, ditapi dulu, betul nggak? Berulang-ulang sampai mendapatkan yang pilihan. Kita aneh, ingin jadi manusia terpilih, ingin dipilih, tapi ketika Allah memproses kita pada suatu proses pemilihan, kita nggak siap, diayak heula, diayak, betul nggak? Iya, ditapi, betul nggak? Dialung-alung heula kan? Pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Saya mau tanya, kalau memindahkan kiblat nih dari Palestina ke Mekah, berat nggak? Tinggal muterkeun awak. Berat naon? Kalau cuma memindahkan gitu, diputar aja 90 derajat, pindah. Tapi Allah mengatakan ketika orang-orang mau dipindahkan kiblatnya dari yang syariat kepada yang hakikat, berat nggak? Berat. Kenyataan membuktikan tidak semua orang yang kita ajak untuk merevolusi kiblatnya mau. Betul nggak? Berat. Ayo muterkeun awak marek 180 derajat ke bari muir. Gampang. Apalagi kalau dari sini cuman dari Palestina ke Mekah 160 derajat. Pindah. Ya paling jauh juga 180 derajat. Betul enggak? Naon hesena? Teu sesah. Lalu kita bangga, oh saya mah teu berat muterkeun awak. Cek saha muterkeun awak berat, kecuali yang berat badannya sudah berat. Lain. Wah, yang nu langsing gampang bisa. Tapi bukan soal berat itu. Bukan soal berat itu. Kita juga dulu mau diajak untuk menaikkan kiblat kita dari yang syariat pada yang hakikat. Hese, betul enggak? Harus dikasih pencerahan dulu 4 kali. Betul enggak? Oh, udah tawajuh juga masih susah juga. Nah bener itu. Terus masih subhanallah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dulu waktu sholat, Allahu Akbar, tak ke Ka'bah, khusyuk cenah. Tapi begitu sudah dapat petunjuk, subhanallah, ternyata selama ini yang saya ingat kok batu ya. Begitu mendapatkan kiblat yang sebenarnya, begitu Allahu Akbar, mulai rasa itu timbul. Karena yang kita sembah, Dia adalah zat yang maha hidup, yang memberikan kehidupan kepada kita. Dulu yang kita sembah adalah yang mati, semakin mematikan kita. Mulai mengalir kehidupan ruhaniah kita, mulai mengalir kearifan kita, mulai mengalir kebijaksanaan kita. Sifat-sifat Allah yang sedemikian lama telah hilang, mulai mengalir dan menyatu kembali. Luar biasa. Karena yang kita hidup itu adalah Dia yang zat yang maha hidup, mengalirkan kehidupan kepada kita. Makanya di Quran dikatakan surga itu mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Sungai apa? Sungai kehidupan. Ma'ul hayat. Dia yang berikan kehidupan. Sekarang kita tambah peka, tambah peduli. Tuh. Karena kehidupan sudah mulai mengalir dari dalam. Dulu mati. Subhanallah. Itu. Teruskan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Subhanallah. Coba perhatikan. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan imanmu. Iman siapa? Imannya mereka yang sudah menemukan kiblat yang sebenarnya. Tetapi mereka yang mengaku iman, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena dia sebetulnya belum tasdikun bil qalbi, belum mendapatkan pembenaran dengan kolbunya, apalagi dia belum menemukan kiblatnya. Maka yang semacam itu Allah sudah janjikan juga di dalam Al-Quran. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Aku akan dorong kamu ke dalam neraka disebabkan apa yang kamu perbuat. Luar biasa. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tolong perhatikan. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Allah itu kepada kita tuh sayangnya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu lagi menghukum kita, lagi mengazab kita, karena dia gak kenal sama Allah. Yang menghukum kita, kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Dia itu mengatakan innallaha binnas laraufur rahim. Dia itu kepada manusia itu amat sangat sayang. Jadi ketika Allah memberi sakit kepada seseorang, jangan menganggap kalau Allah itu sedang menghukum dia. Siapa tahu dengan sakitnya Allah sedang meningkatkan derajat dia. Betul nggak? Makanya sakit itu pada dasarnya adalah Allah sedang membukakan pintu spiritual, baik bagi yang sakit maupun bagi yang melayani orang yang sakit. Kita ketiban untuk melayani orang sakit, satu-satunya cuma kita. Kita juga harus menanggung biaya yang harus kita tanggung. Dan itu di depan mata dan kita mampu. Gak apa-apa. Pintu spiritual kita yang melayani sedang dibuka oleh Allah. Pintu spiritualnya orang yang sakit pun sedang dibuka oleh Allah. Allah sedang membuka pintu kemesraan dengan kita. Luar biasa. Itulah la raufur rahim. Subhanallah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sungguh kami, kata Allah, sering melihat mukamu menenggadah ke langit. Kalau sudah tahu kiblat, ya menenggahnya nggak usah jauh-jauh ke kiblat itu. Rek bari jongkok, tidur, duduk, berdiri, berbaring. Kiblatnya sudah. Dimanapun, kapanpun, tidak pernah kita bisa melepaskan kiblat itu. Selalu bersama dengan Dia. Subhanallah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Cek Gusti teh sok we. Ari ente resepna eta mah eta we terus. Betul enggak? Nu resep ka langit. Ini Allah udah bilang. Saya akan terus ya memalingkan wajahmu ya ke kiblat yang kamu suka. Yang sukanya kiblatnya ke harta, ya harta jadi kiblat. Sampai ketika sholat pun yang muncul di dalam sholatnya adalah hartanya. Yang kiblatnya adalah cucu-cucunya. Ya ker sholat teh riab incu-incu nara rasub tadi. Riab babalatak. Subhanallah. Jadi Allah akan memalingkan kiblatmu pada yang kamu suka. Tapi mereka yang sudah ditujukan ke jalan Shirathul Mustaqim, saat dimana berpaling, dibuang.
langsung difokuskan ke situ. Bukan ini kiblatku ya Allah. Begitu berpaling lagi ke sini, bukan ini kiblatku ya Allah. Terus ke situ. Wajar kalau ada lintasan-lintasan itu, tapi ditangkis semuanya. Itu namanya khusyuk. Itu namanya khusyuk. Karena kita tidak mau memalingkan ke situ, pengen ke situ. Sudah ada pengen, itu sudah bagus. Tapi yang tidak tahu pengen kemana, bingung kan? Begitu berengkah dia segala ayah, cicing didinya. Sungguh kami melihat kamu sering menenggadah ke langit. Gus ka langit oke, anger wae da. Teu terang teh ka Gusti Allah. Dikirain Gusti Allah teh di langit. Lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Betul enggak? Subhanallah. Punten ibu bapak. Berapa tahun kita sholat? Dari dulu kita sholat. Subhanallah. Hanya mengundang sampah-sampah spiritual ke dalam kepala kita. Saya ngomong begini karena banyak yang mengeluh pada saya. Nah, cenah abdi mah pagar salat teh kalah ka incu nu dararatang. Nya da ente maresep pisan ka incu. Sebetulnya karena tidak ada penangkisnya. Diam aja di situ. Saya menyatakan yang sebenarnya. Ini Quran. Ibu bapak, kalau ibu bapak pernah baca Al-Baqarah, gak usah baca surat yang lain. Al-Baqarah saja dari awal. Luar biasa. Semua kebutuhan spiritual kita itu sudah dijelaskan di Al-Baqarah. Dari A sampai Z. Coba bayangkan. Mulai dari Alif Lam Mim sampai terakhir itu. Luar biasa. Supaya kita mendapatkan banyak. Karena ini luar biasa. Coba. Banyak orang yang menegakkan wajahnya ke langit. Betul enggak? Kantenan hari ini itu mah di Jabarah mah. Betul enggak? Tararangah ke langit. Ini Allah. Allah tuh sering melihat. Kalau Allah nggak sering melihat, nggak akan ngomong gini. Sungguh kami sering melihat. Sering. Mau kamu menenggalah ke langit. Paling juga sekarang Gusti rumaos kapungkur. Iya, zaman jahiliyah. Untung tas ketemu sareng pahada. Subhanallah.